Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali melaksanakan rukol di modul 2.3 sesi 2 pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi kedua pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mungkin hal ini akan dipimpin oleh Pak Nopri. Silakan Pak Nopri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zurriyatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih Pak Nopri atas Ya Bu, sama-sama. pada siang hari ini ya. Baik Bapak Ibu, saya punya pantun sedikit ya. Buah jeruk metik di kebun. Keranjang buahnya sangat lebat. CGP Musi Banyu Asin sangat keren sehingga tetap semangat. Nyambung nggak ya kayaknya pantunnya ini? Ya, jadi pantunnya ini buah jeruk metik di kebun ya. Keranjang buahnya sangat lebat. CGP Musi Banyu Asin sangat keren. Semoga tetap semangat ya. Silakan, ada yang lain tidak yang mau baca pantun? Bu Muli biasanya punya pantun. Ayo Bu Muli, saya melihat buku nah. Iya Bu April, silakan Bu April. Baik. Buah tomat disayat-sayat. Aduh. Bijinya banyak dimakan ngengat. Keren. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu semangat. Oke, terima kasih, luar biasa. Ya, jadi kalau tomat disayat saya itu pedih rasanya gitu ya, karena sepanjang hayat. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen dulu pada kegiatan rukol pada siang hari ini ya. Sudah nampak? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Bu. Oke ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2 dengan praktek 2 JP 45 menit. Artinya pertemuan kita pada sore hari ini atau siang hari ini itu 90 menit ya.
atau 1,5 jam. Ini ada identitas modul, Bapak Ibu, paket modulnya sama, pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian modulnya coaching supervisi akademik, sesi pembelajarannya ruang kolaborasi 2 dengan jumlah jam 2 JP atau 45 menit bersama saya, fasilitator Mutmainah. Kemudian ada kompetensi lulusan yang dituju. Yang pertama adalah guru penggerak sangat aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid, ya. Kemudian yang ketiga, nggak kebaca ya kalau dari sini Bapak Ibu ya, sebentar. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Kemudian ada capaian umum modul. Yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan berprinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian ada capaian khusus, kemudian di sini ada yang pertama menjelaskan coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya seperti mentoring, konseling, dan fasilitasi dan training, ya. Kemudian ada yang keempat, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. 9, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, coaching present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ke-12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching, ya. Kemudian di sini ada agenda Bapak Ibu, ada pembukaan, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, kemudian ada review aktivitas pembelajaran dan penutup. Ini Bapak Ibu pembukaan itu 3 menit, penjelasan tujuan dan sepakatan belajar 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit. Diskusi praktek coaching 30 menit. Ya, pengisian lembar refleksi diri 10 menit, penyampaian hasil refleksi diri 20 menit. Ketiga, penutup, penguatan praktek coaching 10 menit, mengingatkan tahapan selanjutnya 4 menit, dan penutupan serta foto bersama 3 menit. Baik, pembukaan Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Lanjut Bapak Ibu, seperti biasa, di sini ada kesepakatan belajar, ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh dan mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Itu ya, sepakatan belajar kita pada
siang hari ini. Sebelum Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi coaching, Bapak Ibu nanti di alur coaching ya bersama rekan sejawat. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah fasilitator mereview yang telah dilakukan CGP pada saat kolaborasi 1, yaitu latihan coaching dan mengisi lembar refleksi di latihan coaching. Kemarin pada sesi pertama kemarin tuh saya sudah Bapak Ibu sudah ya memaparkan ada beberapa orang kemarin yang merefleksi latihan coaching dengan mengisi lembar refleksi diri. Nah, yang sudah kemarin itu Bu April ya kalau tidak salah, Pak Sadam, dengan siapa lagi Bu? Saya lupa. Jadi yang belum saya minta hari ini untuk merefleksi kembali lembar refleksi di latihan coaching. Misalnya saya minta tolong Ibu Sri Sabekti untuk kembali merefleksikan diri pada saat Ibu latihan coaching. Silakan Bu Sri Sabekti. Baik Bu, saya ingin merefleksi hasil rukol kemarin, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu saya sudah berjalan baik Bu dalam proses coaching mengalir begitu saja ya dengan Pak Nopri kemarin, dan saya mempunyai memunculkan ide-ide baru Bu yang menyelesaikan masalah saya dengan Pak Nopri. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin tentang fokusnya Bu. Fokus kemarin sehingga saya belajar fokus dan akhirnya saya mulai untuk menerapkan fokus itu. Langsung apa yang Bapak Ibu kondisikan dalam presenter ini tentang kehadiran penuh, yaitu saya insya Allah sudah fokus dan masalah terselesaikan. Langsung dalam memperbaiki atau meningkatkannya itu, yaitu saya ingin memperbaiki dalam proses coachingnya Bu, sehingga saya bisa fokus dan bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Sri, luar biasa. Jadi Ibu Sri sudah merefleksikan diri Bu Sri pada saat latihan coaching kemarin, mungkin akan fokus ya pada fokus pada kegiatan coaching gitu kan. Kemudian akan menambah mungkin ya pertanyaan-pertanyaan bobot yang akan nanti disampaikan pada saat coaching. Baik, terima kasih Bu Sri. Saya minta Ibu Yuhelsa untuk merefleksikan diri pada saat latihan coaching kemarin. Silakan Ibu Yuhelsa. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, kemarin apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya dengan rekan saya Ibu Heni sudah adanya interaksi yang baik atau interaksi dua arah antara yang berperan sebagai coach ataupun yang berperan sebagai coachee. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki seperti memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan presence sebelum dan sesudah saat melakukan coaching? Yang pertama, saya tetap fokus mendengarkan baik teman saya sebagai coachee, saya dengarkan dari awal sampai akhir, tidak mengerjakan pekerjaan yang lain, fokus dengan proses atau kegiatan coaching. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang akan saya lakukan agar kegiatan coaching saya lebih baik lagi, saya berlatih Bu, banyak-banyak latihan dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian umpan balik dari coachee. Pada saat saya menjadi coachee, saya bingung untuk menemukan solusi sendiri. Begitu Bu, dari permasalahan-permasalahan yang diangkat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuhelsa, luar biasa ya sudah merefleksikan diri pada saat latihan coaching kemarin. Jadi kan Ibu sudah tahu kira-kira apa sih kelemahan Ibu pada saat di coaching gitu kan. Sulit untuk mencari solusi untuk diri sendiri. Tetapi dan kata Ibu tadi, ketika kita sering latihan coaching, paling tidak kita akan lama-lama jadi paham. Apalagi nanti sudah dipraktekkan di kelas bersama siswa, kemudian ketika di sekolah bersama rekan-rekan sejawat, itu kan semakin sering, ibarat pisau tadi semakin diasah maka semakin tajam. Sama seperti latihan coaching ya.
Kalau semakin diarahkan, mungkin kita akan terbiasa, sehingga pada saat menjadi coach kita bisa memberikan pertanyaan bobot. Pada saat kita menjadi coach pun kita akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Satu lagi kemarin siapa yang belum ya, lupa saya. Bu Molly sudah ya? Belum kayaknya Bu Molly ya. Ya silakan Bu Molly, satu lagi. Silakan Bu Molly. Terima kasih kepada Ibu ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Sempat error sebentar ini Bu, muter-muter di jaringannya. Saya akan merefleksikan diri tentang latihan coaching yang kemarin atau di sesi rukol pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Di sini kami sama-sama menjadi mitra antara coach dengan coach. Ini sudah menjadi mitra. Kemudian di situ terjadi kehadiran penuh. Jadi tidak ada yang kami pedulikan selain percakapan atau coaching itu sendiri. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan itu adalah menyiapkan pada saat saya menjadi coach, yaitu menyiapkan pertanyaan yang berbobot, dan pada saat saya menjadi coach itu adalah saya terus menggali apa yang bisa saya lakukan dengan maksimal seperti itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaatnya itu jelas ya. Di sini kami bersama-sama rekan kemarin dengan Ibu Sudarti dan Pak Sadam, kami benar-benar hadir penuh di depan layar kamera dengan meninggalkan segala aktivitas yang lain sesudah dan sebelum kami melakukan latihan coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatnya? Yang pertama itu jelas ya, menyusun pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua itu menggali kemampuan pada saat si coach saya bertanya apa yang bisa saya lakukan dengan menggali kompetensi diri saya. Hasil refleksi dari saya itu yang saya rasakan pada saat dikucingkan itu sangat senang karena saya bisa diperhatikan oleh coach saya. Sudah seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Molly, luar biasa ya Bu Molly sudah merefleksikan diri Bu Molly pada saat latihan coaching kemarin. Yang katanya saya hadir sepenuhnya Bu ya, sampai saya WA pun tidak dibalas-balas oleh Bu Molly, saking seriusnya dia pada saat coaching ya. Kemudian ketika menjadi coach juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan apa saja yang terjadi permasalahan dengan si coach gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah mereview kemarin ya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Kita sudah masuk aktivitas sesi rukol 2 tentang praktik Bapak Ibu. Saya akan membacakan instruksi praktek coaching ya. Bapak Ibu, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta ya. Kemudian yang kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Kemudian yang ketiga, CGP bergantian berperan sebagai coach dan coach. Keempat, topik atau hal. Suara saya tidak kedengaran Gusti. Ya, yang kedengaran suara saya. Agak kecil ya. Oh, nyangkut ininya. Bapak Ibu ini ya. Oke. Masih kedengaran nggak? Saya ganti aja kalau enggak. Sebentar ya, saya ganti ya. Sudah kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran enggak? Sudah. Jelas ya? Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan mengulangi instruksi praktek coaching pada siang hari ini. Yang pertama, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta.
Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Kemudian yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Yang keempat, masing-masing CGP mempraktekkan praktek coaching maksimal 15 menit ya atau 20 menit. Kemudian praktek coaching dilakukan di breakout room ya yang sudah saya share di WA group. Kemudian yang ketujuh, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Hasil rekaman diunggah di LMS di 2.3.53 unggah tugas. Ruang kolaborasi modul 2.3 assessment. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kelompok itu sudah saya bagi, kita berdasarkan kelompok yang kemarin Bapak Ibu ya. Nah, di sini oke. Kelompok itu sudah kita bagi kemarin, tetap kelompok kemarin. Jadi silakan Bapak Ibu masing-masing kelompok itu masuk kepada breakout room yang sudah saya share di LMS ya Bapak Ibu, silakan masuk berdasarkan kelompok yang kemarin ya. Nanti saya akan masuk juga di masing-masing kelompok. Dari apa yang saya sampaikan instruksi praktek coaching, apakah bisa dipahami Bapak Ibu untuk sesi hari ini? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Kalau sudah bisa, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke masing-masing breakout room yang sudah saya berikan linknya ya. Silakan Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu melakukan rekaman, pastikan kawan sudah masuk dan sudah siap. Ya, seperti itu. Mungkin agak lambat Bapak Ibu ya masuk ke ruang breakout room karena ini sinyal saya juga agak mutar-mutar ya pada siang hari ini. Uh,
Nah, Bu Bu Heni, Bu Heni saya jadikan co-host. Kalau Bu Heni sudah saya jadikan co-host, saya akan keluar ya Bu ya dari grup ini karena ini nge-lag laptop saya. Jadi Ibu pastikan Ibu rekaman gitu ya. Bisa dipahami Bu Heni? Bu Heni, bisa dipahami? Oh gitu ya. Oke, sekarang Bu Elsa silakan ya. Saya keluar ya Bu Elsa dari grup ya. Pastikan rekaman itu tetap jalan. Kalau misalnya mati lampu Bu Heni, Bu Elsa jangan keluar, posisi tetap di grup sampai Bu Heni masuk kembali. Karena saya akan keluar ini Bu dari grup ya. Jadi tidak boleh dulu keluar langsung gitu. Ya. Oke. Sebentar yang lain ya, Bapak Ibu yang lain sebentar ya. Bu April, Bu April pastikan ini sudah dijadikan co-host Bu April. Jadi Bu April silakan rekaman. Kalau Bu April sudah merekam, saya akan keluar dari grup ya Bu, karena saya ngehang laptopnya. Jadi ketika Bu Husnul itu mati lampu, Ibu jangan keluar di grup sampai Bu Husnul itu masuk kembali. Karena kalau Ibu juga keluar, maka rekaman kita gagal. Ya, Bu April. Oke, silakan Bu. Izin Ibu Molly tidak bisa masuk kelompok 1 ini. Ya. Nah, ini boleh, baru silakan, bisa. boleh. Lucu, hidungnya mancung. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya, karena kita Halo Bu Molly. Bu Molly, silakan. Ini belum ada yang jadikan co-host ya. Siapa yang jadikan co-host ini? Pak Sadam apa Bu Molly? Yang pakai laptop siapa? Yang pakai laptop? Bu Sudarti ya, saya jadikan co-host ya, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, saya nyelesaikan dulu satu-satu, jadikan co-host, nanti saya keluar Bapak Ibu. Pastikan semua tetap berada di ruang breakout room sampai dengan selesai ya 20 menit. Itu Bapak Ibu ketika ada yang terpental jangan ada yang keluar dari grup, kalian stabil sehingga rekaman tidak gagal ya. Saya akan tetap berada di board utama Bapak Ibu, nanti instruksi melalui WA grup. Kalau kata saya Bapak Ibu masuk ke board utama, Bapak Ibu berarti sudah selesai melakukan rekaman. Paham Bapak Ibu? Oke ya. Ini sebentar saya cek dulu. Bu Yuhelsa sudah. Oke. Kemudian Bu April sudah. Oke. Kemudian Pak Nopri. Bentar. Belum. Pak Nopri belum saya jadikan co-host. Sebentar. Iya. Halo Bapak Ibu, sudah Pak Nopri jadikan co-host ya. Nah, jadi instruksinya Bapak Ibu. Gimana? Ibu Sri
Ibu Sri Sabektinya belum masuk, Bu. Nggak tahu kenapa. Bu Sri Sabektinya Nah. belum masuk. Nah, ya coba diinikan dulu Pak Nopri. Yang sudah bisa rekaman, saya mundur diri Bapak Ibu, perhatikan 20 menit itu Bapak Ibu itu sudah masing-masing jadi 10 menit ya. 10 menit. Jadi 20 menit. Silakan diselesaikan. Saya keluar dari grup Bu Yu Helsa. Silakan merekam ya. Silakan merekam. Saya izin Bu Apri. Pak Nopri, silakan Pak Nopri, saya sudah jadikan co-host. Bu, silakan rekam dulu, nanti saya akan keluar dari grup. Kita komunikasi lewat WA.